minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Mulyono, tukang tipu, penghancur bangsa, pembohong, pengkhianat, maling kundang, masuk neraka. Itu orang-orang abang yang bilang tangkap Jokowi, adili Jokowi, Jokowi masuk neraka. Kalian yang ngomong kok. Jokowi Pak, banyak masalah hari ini harus diadili. Gantung Jokowi, gantung Jokowi sekarang. Jokowi itu penuh dengan kepalsuan, ijazahnya juga palsu. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, miskinkan Jokowi. Ini udah kelewatan, ini udah kebangetan. Menyerang ketentraman Pak Jokowi yang ada di Solo. Bukan teriak-teriak, Iya kan? benar-benar ada nuansa kebencian di dalamnya. Kan? Kita buktikan Jokowi kecil. Tangkap Jokowi. Hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili, Bukan hanya harus diadili ya, tapi harus dipenjara dan diasingkan. Karena sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi, kotorannya Jokowi. Artinya menjadi penyakit kau sendiri. Ini ijazah orang diteliti. Sekalian aja sertifikat hak milik rumahnya diteliti. Tanggung amat ya kan? Terus kenapa hanya Pak Jokowi aja yang diteliti? Salah satu Jokowi, ini kamu sudah blunder. Blunder, istilahnya blunder. Betul. Kau lawan, emang ini kasusnya kasus si Bambang Tri, kasus Nur. Bukan. Ini yang kau lawan adalah dokter, 3 dokter ahli masing-masing loh. Berdoalah kalau memang kau cabut berkas ini, nanti cabut laporan ini. Kami berdoa kepada Tuhan supaya kau cabut nyawanya. Berdoalah kalau memang kau cabut berkas ini, nanti cabut laporan ini. Kami berdoa kepada Tuhan supaya kau cabut nyawanya. Adili Mulyono, tukang tipu, penghancur bangsa, pembohong, pengkhianat, maling kundang, masuk neraka. Itu orang-orang abang. Siapa yang teriak? Nggak ada saya teriak. Ngomong itu. Nggak ada. Bahasa abang kasar sekali saat itu. Kalian yang bilang tangkap Jokowi, adili Jokowi, Jokowi masuk neraka. Kalian yang ngomong Emang kok. Jokowi Pak, banyak masalah hari ini harus diadili. Tapi kan Komisaris hanya 5 tahun, bos. Besok diambil juga nggak ada masalah. Kau nggak usah ngomong kayak gitu. itu sekarang masih Saya komisaris. ketua Pak, begini Pak, solidaritas kalau Prabowo. saya menurut saya awalnya begini ya Pak. Gini. Dengar dulu. Bang. Enggak, saya juga bisa mengatakan bahwa awalnya orang Anda saya membawa megapon, Bang. Enggak, Teriak-teriak sana. Ya, Kita gantian, bilang bentar. Adili Mulyono, tukang tipu, penghancur bangsa, pembohong, pengkhianat, maling kundang, masuk neraka. Itu orang-orang abang. iya nanti Ya. dulu. Nanti dulu Ini saya kasih tahu, saya ada di tempat kejadian. sebelum itu, itu. kita ketemu dengan Polres dulu. Makanya kita ketika ketemu dulu mereka- dengan Polres. mereka- Bentar. Ya, Jadi saya gini, berikan sesuatu, nanti saya berikan ketika maaf, ya. abang mereka diterima 4 orang abang tuh di luar masih teriak. Gitu. Lo saya di sana kok gimana? Bohong gimana? Buktinya bawa megapon, bawa ini adili Jokowi. Saya ada di sana kok. Siapa yang teriak? Nggak ada saya teriak. Ngomong itu. Nggak ada. Ada videonya nggak? Ya cari ya. Enggak, saya kasih mic, tapi jangan ngomong yang di luar etika. Silakan. Ya saya bisa klarifikasi Pak. Anda mau ngomong, silakan. Ya, untuk melengkapi, Ya. abang ini ketika kita di barisan terdepan, dia marah-marahi kami dengan bahasa yang cukup kasar. Akhirnya akan timbul chaos, saya mencegah itu. Jadi Abang dengar jangan dulu, dulu. Abang orang-orang dulu. kamu yang Ya, kami maki-maki. dulu ngomong. Sebentar, Bang. Sampai Oke, pada silakan. ada video, abang tarik itu. Ya kalau itu Abang benar, kalau kerja itu sebagai benar. apa? Sebentar. Jangan itu sok benar. jago-jago lah. Kita Kalau udah itu biasa di lapangan benar. juga. Kalian yang so jago. Oh, abang bahasa abang kasar sekali saat itu. Kalian Sampai ingin yang bilang bertarung tangkap dengan Jokowi, kami. adili Jokowi, Memang Jokowi harus masuk diadili. neraka. Kalian yang ngomong Emang kok. Jokowi Pak, banyak masalah hari ini harus diadili. Abang terlalu. Kalian kayak yang so nggak pernah ikut jagoan, aksi. tahu nggak? Oke, baik. Kau yang so jagoan. Abang mau main sama duduk kita. dulu. Abang duduk dulu. Boleh kita mau main sama kita? Ayo. Oke. Udah, Bang. Oke. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ayo. Saya ke Pak Rizal. Udah. Udah. Silakan Pak. Ya waktu Gak ada kita papanya kalian, tahu nggak? Udah, Bu. Udahlah. Udah. Jangan terpancing, oke. Kalau baik. kalian kemarin kan mau menunggu sampai besok lagi. Ya, Mereka udah. ini mau sampai besok lagi. Ya, Habis nanti itu saya mereka minta kabur. videonya. Oke. Baik. Kalian kabur kok. Oke. Ngomong kosong banyak kalian. Oke. Silakan Pak Rizal, ya, silakan. pada Jagoan kalau gak Udah. jangan kabur kemarin. Oke. Udah. Oke, nanti. Ya, oke, udah. Kau udah berapa banyak? Enggak lah, enggak ada papanya kau. Ini 3 orang gila ini lagi pada panik ya.
Karena mereka ini kayaknya nggak bisa lagi menghindar dari baju oren. Hingga saking paniknya itu mereka mendatangi tempat yang tidak bisa membantu mereka. Komnas HAM. Sekarang gini teman-teman, ya. Dia itu cari-cari masalah, ngulik-ngulik ijazah Pak Jokowi. Jelas ijazah Pak Jokowi asli. Lembaga UGM sudah bilang asli, ya kan? Teman-temannya juga sudah menjadi saksi bahwa Pak Jokowi memang kuliah di UGM. Kemudian Pak Jokowi ijazahnya asli gitu ya, sudah ditunjukkan ke Mabes Polri, ke Bareskrim, dan sudah dilakukan laboratorium forensik. Karena tuduhan mereka ini akhirnya tidak bisa menjerat Pak Jokowi dan mempermalukan Pak Jokowi, sehingga mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dilaporkan oleh Pak Jokowi. Ya, ini yang tidak mereka duga. Sebenarnya mereka ini tujuan mereka membuat fitnah ini untuk apa? Untuk membuat revolusi. Mereka ingin rakyat Indonesia turun ke jalan, berdemo, dan melakukan revolusi atas perintah mereka berdasarkan isu-isu yang telah mereka sebarluaskan. Mereka goreng-goreng terus itu isu-isu ya. Sampai-sampai ada orang pintar meragukan ijazah Pak Jokowi. Sebenarnya ijazah Pak Jokowi itu asli apa palsu sih? Orang pintar ngomong begini, ya. Ada S3 jadi ragu-ragu. Karena apa? Isu ini terus-menerus digulirkan. Segala sesuatu kebohongan kalau terus-menerus digulirkan, maka orang akan percaya. Dan ini sebenarnya pelajaran juga buat kita semua ya. Bahwa kita walaupun punya ijazah asli bisa dibilang palsu kalau terus-menerus digulirkan fitnah itu. Nanti orang akan nyebut saya pemalsu ijazah gara-gara fitnah itu digulirkan terus. Sama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi akan mendapatkan stempel pemalsu ijazah karena terus-menerus digulirkan itu. Cerita-cerita bohong. Apalagi yang bicara bohong itu orang-orang pinter. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang orang mantan pejabat, mantan jenderal. Ada yang ulama juga ikut ngomong soal ijazah palsu. Jadi orang semakin yakin Pak Jokowi ijazahnya palsu. Padahal dan ketika Pak Jokowi mengambil jalur yang benar untuk membuktikan bahwa ijazah beliau asli, Pak Jokowi dituduh apa? Dituduh melanggar HAM. Justru mereka itu yang melanggar HAM. Hak asasi Pak Jokowi sudah mereka injak-injak. Mereka menggali lubang atas fitnah yang mereka buat. Sekarang mereka jatuh ke lubang itu dan mereka meminta tolong pada orang yang tidak bisa menolong mereka lagi. Pak Jokowi melakukan pelanggaran HAM apa? Ini sekelas Roy Suryo itu ternyata Guo BLOK. Tifa yang ngaku ilmuwan ternyata Guo BLOK. Rismon yang katanya pakar digital forensik ternyata Guo BLOK. Itulah kalau kita memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang salah karena kebencian. Makanya jangan terlalu benci sama orang, ya. Karena apa? Akibatnya kalian akan menjadi orang-orang yang ditertawakan. Karena kalian menjadi bingung untuk mengambil langkah. Kenapa harus ke Komnas HAM sih? Kenapa nggak ke Komnas Perempuan dan Anak? Kayaknya lebih cocok kalau ke Komnas Perempuan dan Anak ya. Karena apa? Karena Tifa sering dibully, ijazah doktornya palsu. Minta bantuan sana sama Komnas Perempuan dan Anak. Terus si Rismon dan
Roy Suryo itu seperti anak kecil. Seperti anak kecil, ngeledekin kita, katanya kita kampungan. Kita meluruskan fitnah mereka dibilang kampungan. Kan lucu ya? Mereka boleh koar-koar, memfitnah, menyebarkan berita bohong, membodohi masyarakat. Kita nggak boleh mencerdaskan masyarakat, dibilang kampungan. Lucu kan? Kalian tahu orang tenggelam? Pernah lihat orang tenggelam? Nggak bisa berenang. Mereka ini nggak bisa berenang, kemudian tenggelam. Supaya mereka tetap bisa bernapas, mereka akan menggapai apa saja yang ada di atas. Mereka akan kelabakan, ngambil apa saja supaya mereka bisa tetap mengambang. Si Roy Suryo, Tifa, kemudian orang-orang HTI itu termasuk yang tompel itu, ya. Pengacara Egy Sujana, kemudian si Fadilah, Rismon, Tifa, Kurnia, media Sentana itu, Abraham Samad, Rafli Harun, Amin Rais. Mereka orang yang tidak paham dengan permasalahan. Gak bisa berenang. Tapi mereka coba-coba nyemplung ke air yang dalam. Perkara ijazah palsu. Ketika mereka tenggelam gak bisa berenang, mereka kelabakan. Karena ternyata perkara ijazah palsu ini dalam, disangkanya cetek. Mereka tidak menyangka Pak Jokowi akan melawan. Kalau Pak Jokowi melawan, matilah mereka. Lawang ijazah Pak Jokowi asli. Gimana? Mereka mau minta tolong siapa? Gak bisa minta tolong siapa-siapa selain mereka harus dihukum. Karena ulah mereka ini membuat satu Indonesia gaduh. Membuat anak kecil menghina Pak Jokowi. Membuat orang-orang awam menuduh Pak Jokowi jasanya palsu. Membuat negara kita tercemar. Gara-gara apa? Gara-gara isu ijazah palsu ini sudah sampai ke luar negeri. Bahkan mereka meminta tolong orang luar negeri untuk melakukan forensik. Emang dasar orang-orang gua BLOK. Mereka lulusan UGM tapi mereka mempermalukan UGM. Harusnya UGM mencabut ijazah mereka. Negara harus mencabut titel mereka. Karena dengan titel itu mereka sombong dan melakukan upaya-upaya kejahatan membodohi masyarakat. Ilmu yang mereka punya bukan untuk mencerdaskan, tapi justru membodohi kita. Dan sekarang mereka mengajari rakyat untuk mengadu ke Komnas HAM. Aduh, gua BLOK.